Salam sehat para YouTubers. Perkenalkan, saya Jahoras Victor Naibaho, mahasiswa MMPP Universitas Sumatera Utara. Kali ini saya akan membawakan topik kode etik penilai Indonesia. Dalam video presentasi ini saya di bawah bimbingan yang pertama Bapak Insinyur Hamid Yusuf MM, yang kedua Ibu Profesor Dr. Elizabeth Syahaan SE MEC, dan yang ketiga Bapak Dr. Insinyur Sugiharto Pujangkoro MM. Pada beliau-beliau bertiga ini saya mengucapkan banyak terima kasih sudah banyak membimbing tentang kode etik dan penilai Indonesia. Etik penilai Indonesia merupakan landasan yang paling mendasar dalam pelaksanaan standar penilai di Indonesia, agar penugasan yang dilakukan oleh penilai dapat memenuhi persyaratan yang sudah ditetapkan dengan cara yang jujur, objektif, kompeten, secara profesional, dan bebas dari kecurigaan adanya kepentingan pribadi. Dan diharapkan nantinya hasil laporan penilaian itu adalah laporan yang jelas dan mengungkapkan semua hal yang penting untuk pemahaman penugasan secara tepat. Nah, kode etik penilai Indonesia ini bersifat mandatori atau mengikat bagi semua anggota MAPI dan semua praktek penilaian di Indonesia yang sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Saya mengatur agar penilai dalam menjalankan tugasnya selalu menerapkan atau mematuhi prinsip dasar etika, sehingga hasil penilaian yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan kepada pemberi tugas, kepada masyarakat, dan kepada profesi penilai. Nah, kemudian kode etik penilai Indonesia ini juga merupakan dasar aturan bagi organisasi profesi penilai di Indonesia, yang mana KP ini wajib dipatuhi oleh seluruh. Kita mencoba mendefinisikan apa itu etika, kode etik penilai Indonesia, institusi standar penilaian Indonesia, kemudian penilai, KJPP, dan penilaian. Nah, yang pertama, etika. Etika adalah nilai atau norma-norma moral yang menjadi pedoman bagi seseorang atau kelompok dalam mengatur perilakunya secara profesional. Kode etik adalah kumpulan etika yang dibuat untuk menjunjung tinggi profesi demi tanggung jawab terhadap profesi, kepada masyarakat, dan terlebih-lebih tanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, kemudian kode etik penilai Indonesia merupakan kumpulan etika yang melandasi pelaksanaan standar penilaian Indonesia yang harus ditaati oleh penilai, agar penugasan yang dilakukan penilai dapat memenuhi persyaratan yang ditetapkan dengan cara yang jujur, objektif, dan kompeten secara profesional, bebas dari kecurigaan tentang adanya kepentingan pribadi, dan terlebih untuk menghasilkan laporan yang jelas dan menghubungkan semua hal yang penting terhadap penugasan. Kemudian, institusi adalah lembaga di mana penilai melakukan pekerjaan penilaian, antara lain kantor jasa penilai publik, lembaga pemerintah, dan bank. Standar penilaian Indonesia merupakan standar profesi penilai dalam melakukan kegiatan penilaian sebagai pedoman dasar yang harus dipatuhi oleh penilai dalam melakukan penilaian. Nah, KP atau Kode Etik Penilai Indonesia, ada kata penilai yang berarti penilai secara individu ataupun penilai yang bernaung di bawah kantor jasa penilai publik. Penilai adalah seseorang yang memiliki kualifikasi, kemampuan, dan pengalaman dalam melakukan kegiatan praktik penilaian untuk mendapatkan nilai ekonomis sesuai dengan bidang keahlian yang dimiliki penilai. Nah, biasanya penilai ini ada tenaga penilai, penilai bersertifikat, dan penilai publik. Nah, kemudian kantor jasa penilai publik atau KJPP adalah badan usaha yang telah mendapat izin usaha dari Menteri Keuangan sebagai wadah bagi penilai publik dalam menjalankan usaha di bidang penilaian dan jasa-jasa lainnya. Misalnya usaha di bidang penilaian yang meliputi bidang jasa penilaian properti sederhana, personal properti, bidang jasa penilaian properti, bidang jasa penilaian bisnis, serta jasa-jasa lainnya seperti konsultasi pengembangan properti, desain sistem informasi aset, manajemen properti, dan studi kelayakan usaha. Nah, kemudian
Penilaian adalah proses pekerjaan untuk memberikan estimasi dan pendapat atau opini atas nilai ekonomi suatu objek penilaian pada saat tertentu sesuai dengan standar penilaian Indonesia dan peraturan perundang-undangan. Yang prinsip dasar yang harus dimiliki oleh seorang penilai yaitu pertama adalah integritas. Integritas artinya memiliki kejujuran dan dapat dipercaya, serta penilai harus bertindak sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia atau di negara di mana penilai mendapat penugasan. Nah, contohnya penilai berkebangsaan Indonesia, tinggal di Indonesia, misalkan mendapatkan penugasan di Vietnam. Nah, tentunya penilai tersebut harus mematuhi hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Vietnam. Yang kedua, prinsip dasar etik yang harus dipatuhi penilai adalah objektivitas, artinya menghindari bentuk kepentingan atau tidak dipengaruhi orang lain dalam melakukan penugasan. Nah, contoh situasi yang berpotensi sebagai ancaman terhadap objektivitas ini adalah penugasan penilaian untuk tujuan transaksi jual beli properti, kemudian penugasan penilaian untuk kepentingan dua atau lebih pihak dalam persaingan bisnis. Nah, kemudian penugasan penilaian untuk kepentingan pihak ketiga, penugasan untuk penilaian ulang, dan penugasan penilaian yang bertindak sebagai penasehat. Nah, tentunya pengaruh dari objektivitas penilai akan tergantung pada keadaan dari setiap kasus yang dihadapi. Nah, kemudian prinsip dasar etik ketiga adalah kompetensi. Nah, kompetensi ini artinya bahwa penilai harus menjaga pengetahuan dan keterampilan profesional yang dibutuhkan, atau bahwa penilai harus memastikan bahwa pemberi tugas menerima layanan profesional yang kompeten serta bertindak sesuai dengan standar teknis yang berlaku. Nah, tentunya ya penilai harus mengembangkan atau mengikuti semua kompetensi yang berkembang dalam penilaian. Nah, kemudian yang keempat adalah prinsip dasar etika kerahasiaan. Nah, tentunya kerahasiaan itu bahwa penilai mampu menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh dalam hubungan profesional. Artinya, penilai tidak melakukan pengungkapan di luar institusinya atau penggunaan informasi rahasia yang diperoleh dari layanan jasa penilaian tanpa persetujuan, kecuali memiliki hak secara legal atau hak profesi atau kewajiban untuk mengungkapkan. Juga pengungkapan informasi rahasia yang diperoleh dari hubungan profesional dan bisnis untuk keuntungan pribadi atau pihak ketiga. Nah, kemudian prinsip dasar yang kelima adalah perilaku profesional. Artinya bahwa penilai melaksanakan pekerjaan sesuai dengan lingkup penugasan yang telah disepakati. Bahwa penilai harus bertindak secara cermat dalam memberikan pelayanan dan untuk memastikan bahwa layanan yang diberikan adalah sesuai hukum, teknis, dan standar profesi yang berlaku, baik objek penilaian, tujuan penilaian, ataupun keduanya. Nah, kemudian perilaku profesional ini meliputi tindakan yang bertanggung jawab dan sopan dalam semua hal dengan pemberi tugas dan masyarakat secara umum, serta menghindari tindakan yang dapat mendiskreditkan profesi. Adalah penerapan prinsip dasar etika dengan beberapa tanggung jawab seperti integritas pribadi penilai. Nah, dalam menjalankan tugas, penilai mempunyai kewajiban memberikan jasa yang sebaik-baiknya terhadap pemberi tugas sesuai dengan kemampuan dan keahlian yang dipersyaratkan dalam standar penilaian Indonesia. Nah, supaya integritas pribadi penilai ini tetap terjaga, nah penilai harus meningkatkan keahlian secara berkelanjutan. Nah, tentunya seperti mengikuti program Continuing Professional Development yang diselenggarakan oleh Asosiasi Profesi Penilai atau pihak lain yang diakui. Nah, kemudian tanggung jawab terhadap pemberi tugas. Nah, tanggung jawab utama penilai terhadap pemberi tugas atau pengguna laporan adalah memberikan penilaian yang lengkap dan teliti tanpa menghiraukan atau memperhatikan keinginan dan instruksi atau permintaan pihak pemberi tugas yang sifatnya dapat mempengaruhi kemandirian atau mengubah hasil penilaian.
yang objektif dan tidak memihak sebagaimana ditetapkan dalam KPI atau Kode Etik Penilai Indonesia. Nah, hubungan kerja antara penilai dengan pemberi tugas harus dituangkan dalam perjanjian tertulis yang akan menjadi dasar hukum penugasan, yang isinya menyebutkan jenis penugasan, jangka waktu, imbalan jasa yang disepakati sesuai standar yang berlaku. Nah, kemudian tanggung jawab terhadap sesama penilai dan kantor jasa penilai publik, bahwa penilai tidak dibenarkan melakukan persaingan yang tidak sehat dengan mempromosikan dirinya sendiri kepada pemberi tugas untuk mengambil kedudukan atau mengambil alih penugasan penilai lain. Nah, kemudian mencemarkan atau mencoba untuk mencemarkan nama baik penilai lain, nah ini adalah dilarang. Nah, apabila penilai mengetahui adanya kecenderungan atau indikasi bahwa penilai yang bersangkutan telah melakukan pelanggaran, maka menjadi kewajiban penilai untuk melaporkan kepada Asosiasi Profesi Penilai. Nah, kemudian penilai publik harus melakukan konfirmasi kepada pemberi tugas bahwa aset atau liabilitas yang menjadi objek penilaian tidak sedang atau telah dinilai oleh penilai publik lainnya untuk maksud tujuan pengguna laporan dan tanggal penilaian yang sama atau berdekatan. Nah, apabila pemberi tugas menolak memberikan konfirmasi, maka penilai publik harus menolak penugasan tersebut. Apabila pemberi tugas terbukti memberikan konfirmasi yang tidak benar, maka penilai bertanggung jawab atas laporan yang diterbitkan. Kemudian tanggung jawab terhadap masyarakat, bahwa penilai tidak diperbolehkan melakukan kolusi dalam rangka mendapatkan penugasan atau pekerjaan penilaian, dan penilai tidak diperbolehkan memberikan komisi dalam bentuk apapun kepada pemberi tugas dan pengguna laporan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Nah, dalam mematuhi prinsip etik terkait integritas dan objektivitas ini, penilai selalu harus menyadari akan tanggung jawab terhadap masyarakat yang telah memberikan kepercayaan kepadanya. Nah, apabila pemberi tugas menggunakan laporan penilaian untuk tujuan yang berbeda dari yang disepakati, maka penilai tidak bertanggung jawab atas laporan yang digunakan untuk tujuan yang berbeda tersebut. Selanjutnya dalam KPI ini kita akan membahas ancaman dan pencegahan yang bisa saja terjadi dalam melaksanakan atau dalam pelaksanaan penilaian. Nah, kategori utama ancaman dalam mematuhi prinsip dasar etik dan kategori penanganannya dan bagaimana mengantisipasi ancaman tersebut. Ancaman terhadap kemampuan seorang penilai untuk mematuhi prinsip dasar etik dapat terjadi karena berbagai situasi. Suatu situasi dapat menimbulkan lebih dari satu ancaman. Adapun kategori ancaman adalah sebagai berikut. Yang pertama, ancaman terhadap kepentingan pribadi atau self-interested. Nah, bahwa penilai profesional dapat dipengaruhi oleh kepentingan finansial atau kepentingan pribadi lainnya dalam pelaksanaan penilaian. Yang kedua, ancaman terkait kaji ulang internal, bahwa penilai tidak dapat mengevaluasi secara memadai hasil penilaian yang dilakukan olehnya atau yang dilakukan oleh rekan kerjanya atau individu lain di dalam kantor atau instansi yang sama, di mana penilai mengandalkan hasil kaji ulang tersebut ketika membentuk opini penilaian. Ancaman terkait pemberi tugas atau client conflict trade. Dua atau lebih pemberi tugas mungkin memiliki kepentingan yang bertentangan terhadap suatu hasil penilaian sehingga akan memberikan ancaman terhadap penilai. Selanjutnya, ancaman terkait pembelaan atau advokasi trade. Penilai membela kepentingan pimpinannya atau pemberi tugas sehingga mempengaruhi objektivitas hasil pekerjaan. Selanjutnya, ancaman terkait keakraban atau familiarity trait, bahwa hubungan yang lama atau akrab antara pemberi tugas dengan penilai atau pimpinan dengan penilai mengakibatkan seorang penilai mempengaruhi objektivitas dalam melakukan penilaian. Selanjutnya atau yang terakhir, ancaman terkait intimidasi atau intimidation trait. Ini bahwa penilai tidak dapat bertindak objektif karena adanya tekanan, termasuk penggunaan pengaruh yang bisa saja mempengaruhi hasil penilaian. Nah, sejauh mana dari 6 kategori ancaman tadi akan mempengaruhi penilai dalam
mempengaruhi prinsip dasar etik tergantung kondisi dalam penugasannya. Pencegahan merupakan tindakan atau langkah-langkah untuk mengantisipasi ancaman pada tingkat yang dapat diterima dalam prosedur kerja internal kantor dan pengendalian mutu antara lain: pertama, penatausahaan kantor jasa penilai publik sehingga penilai dan tim pendukung penilaian terhindar dari jasa yang berpotensi mengandung konflik. Yang kedua, persyaratan untuk mempertahankan kepentingan pribadi penilai dan staf lain yang terlibat dalam penugasan penilaian. Yang ketiga, persyaratan review internal penilaian. Yang keempat, secara berkala mengganti penilai untuk penugasan penilaian ulang. Dan yang terakhir, pengawasan penerimaan atau pemberian hadiah, komisi dan jenis lainnya dalam pelaksanaan jasa penilaian. Nah, pencegahan akan efektif bila diungkapkan kepada pemberi tugas dan pihak ketiga yang berhubungan dengan penilaian. Penilai harus mempertimbangkan setiap pengungkapan pada saat penugasan dan atau penyusunan proposal. Pertimbangan juga harus diberikan termasuk referensi yang dipublikasikan. Nah, kemudian suatu pencegahan yang tepat dapat mengidentifikasi atau mencegah perilaku yang tidak etis. Pencegahan tersebut meliputi sistem pengaduan yang dipublikasikan dengan baik oleh asosiasi profesi penilai atau regulator yang memungkinkan penilai lain, pengguna jasa, dan masyarakat mengetahui perilaku yang tidak profesional atau tidak etis. Dan penilai seharusnya melaporkan penilai lainnya yang melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik Penilai Indonesia dan Standar Penilai Indonesia kepada Asosiasi Profesi Penilai atau regulator terkait. Dan penilai seharusnya melaporkan adanya intervensi dari pemberi tugas yang berpotensi melakukan pelanggaran terhadap hasil penilaian. Terima kasih telah menyaksikan video tentang Kode Etik Penilai Indonesia ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua, terlebih kepada para penilai. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih, salam sehat.